Penilaian dini. Yang kedua, kita melakukan penilaian dini. Dalam penilaian dini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini boleh dikata ini protapnya. Ini harus diantisipasi supaya jangan sampai salah melakukan tindakan pada saat melakukan penilaian dini. Langkah yang pertama kita lihat adalah kita tentukan kesan umum. Apakah kasusnya trauma ataukah kasus medis. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini perlu saya jelaskan. Kesan umum yang pertama adalah trauma. Kasus-kasus trauma ini terjadi karena adanya suatu ruda paksa. Ya. Jadi misalkan ada tumbukan buah benda keras atau lebih seperti ini, ataukah jatuh dari ketinggian, atau kena pukulan dari petinju, ya, atau mungkin terjatuh dari ketinggian. Nah, itu kasus-kasus trauma. Biasanya luka-luka yang terjadi bisa luka atau perdarahan, gitu ya. Terus kemudian juga fraktur atau patah tulang, baik terbuka maupun tertutup. Itu kasus trauma. Jadi penyebabnya perlu digarisbawahi adalah karena adanya suatu ruda paksa. Terus apa bedanya dengan kesan umum yang medis? Nah, kalau kasus medis itu penyebabnya bukan karena ruda paksa, namun apa? Karena terjadi suatu gangguan dalam tubuh si penderita. Ya, mungkin kondisinya sedang ngedrop sehingga tidak enak badan, demam, ya, lemah, letih, lesu. Nah, itu masuk kasus-kasus medis. Dan juga termasuk juga apabila si penderita itu mengalami sakit tertentu atau mengandung penyakit dalam tubuhnya. Nah, itu dikategorikan kasus-kasus medis. Nah, itulah perbedaan antara kasus medis dan kasus-kasus trauma. Yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan respon. Ya, ada 4 dengan singkatan ASNT: awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Atau kalau bahasa Inggrisnya AVPU. Ya, error, voice, kemudian pain, dan yang terakhir adalah unrespond. Ya. Bagaimana caranya? Untuk melakukan pemeriksaan respon, kita bisa lakukan dengan respon panggil, respon sentuh, respon nyeri. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Misalkan kita tidak mengenal korbannya, ya. Terus kemudian kita panggil-panggil, misalkan, Pak, Pak, Pak. Nah, ini untuk mengecek apakah pasien masih sadar penuh atau tidak. Kalau pasien kemudian antara kita dan menjawab iya, nah berarti dia masih dalam kondisi sadar penuh atau awas. Kalau tidak melakukan respon, kita dekati dengan melakukan respon sentuh. Ya, kita bisa menepuk-nepuk di daerah yang tidak terjadi cedera. Contohnya misalkan di pipi, ditepuk, Pak, Pak, Pak. Nah, kemudian bagian yang kedua di pundak, di bahu, Pak, Pak, Pak. Ya, kemudian bisa juga di pinggang, ya, Pak, Pak, Pak. Itu melakukan respon, ya, terhadap suara. Apakah pasien masih respon terhadap suara atau tidak? Ya. Kalau pasien memberikan isyarat-isyarat tertentu, berarti dia masih dalam kondisi sadar, terutama sadar terhadap suara. Kemudian yang berikutnya, apabila kedua respon tadi tidak ada respon sama sekali, kita lanjutkan dengan memberikan sensasi. Ya. Kita cubit-cubit kecil di bagian pipinya dengan catatan tidak ada cedera atau lukanya, ya. Terus yang kedua adalah di punggung tangan si penderita. Ya, misalkan punggung tangan penderitanya dicubit-cubit kecil kayak gini. Sebagai tanda itu kita memberikan sensasi kepada tubuh si penderita. Kalau misalkan penderita menjauhkan tangannya atau memalingkan wajahnya, itu berarti pasien masih sadar. Tapi kalau pasien ya bergeming, tidak bergerak sama sekali, berarti pasien tidak sadar terhadap rasa nyeri. Untuk membuktikan, kita lakukan pengecekan respon yang terakhir, ya, dengan cara seperti ini. Kita tekuk jari tengah kita, kemudian kita menjamkan di ulu hatinya sedalam 1-2 cm. Ya. Kalau pasien kemudian aduh atau nah berarti pasien masih sadar. Tapi kalau kita posisikan seperti ini dan pasiennya tetap diam saja, berarti pasien dalam kondisi tidak respon atau tidak sadarkan diri, atau bahasa Inggrisnya unrespond. Untuk melakukan respon yang perlu diingat, apabila pasien sudah menunjukkan respon tertentu, apakah respon terhadap panggilan tadi, terhadap suara atau sensasi yang kita berikan, kalau sudah ada respon tertentu di tingkatan level yang sebelumnya, maka tidak perlu untuk melakukan respon berikutnya.
Ya, maksudnya misalkan gini, misalkan kalau kita panggil-panggil Pak, apa? Nah, berarti itu sudah menunjukkan kalau pasien itu sadar, maka kita tidak perlu lagi menyentuhnya atau memberikan sensasi di tubuh si penderita atau bahkan memberikan tingkatan responnya seperti ini, itu tidak perlu, ya. Sehingga perlu kita antisipasi jangan sampai melakukan respon ini secara utuh. Respon sampai kemudian kita melakukan ini hanya dilakukan manakala pasien benar-benar tidak respon atau tidak sadar. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah singkatannya ABC, Airway, Breathing Support, dan Circulation. Kita bahas dulu yang A, yaitu airway, membuka jalan nafas. Ada 2 langkah untuk membuka jalan nafas. Kalau tidak ada cedera leher, menggunakan teknik tekan dahi, angkat dagu. Kalau terdapat cedera leher, lakukan dengan teknik jaw thrust manuver, ya, atau perasat rahang bawah. Perlu diingat, nah di sini yang bisa mematikan, berbahaya kalau tidak kita cermati. Dalam melakukan airway atau membuka jalan nafas, sebelumnya harus dipastikan melakukan pengecekan cedera leher. Nah, perhatikan caranya. Apabila kepala di sebelah kiri, maka tangan kiri kita yang masuk ke bawah leher si penderita. Tangan yang kanan, ya, untuk membandingkan dengan leher kita sebagai penolong. Dengan asumsi penolong adalah dalam kondisi lehernya normal, tidak ada cedera. Kita periksa, ada tonjolan tulang yang membahayakan atau tidak, ada pergeseran tulang atau tidak, itu yang perlu kita antisipasi. Kalau leher normal seperti leher penolong yang diraba ini, ya, maka gunakanlah teknik tekan dahi, angkat dagu. Ya, saya kasih contoh, perhatikan. Tangan yang satu kita letakkan di atas dahi seperti ini, ya. Kita tekan, kemudian tangan yang satunya lagi dengan 2 jari ini, ya, kita letakkan di bawah dagu, kemudian diangkat, set seperti ini, ya. Di sini terdapat angkatan leher, ya. Ini tidak mengapa karena tidak ada cedera leher. Dalam posisi tidak sadar, ya, kita perhatikan manusia itu cenderung akan mendongak seperti ini dan mulutnya akan terbuka. Disitulah fungsi untuk membuka jalan nafas. Ini yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Dengan seperti ini akan membuka jalan nafas sehingga harapannya pasien dapat bernafas secara normal. Selain airway dengan menggunakan teknik tekan dahi atau angkat dagu atau bahasa Inggrisnya adalah head chin lift, ya, seperti ini yang tadi saya contohkan, ya. Ini dalam konteks adalah penderita tidak mengalami cedera leher. Nah, yang kedua, ingat-ingat, kita sebagai penolong wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan terhadap leher penderita. Dan kita tidak boleh mengangkat-angkat leher penderita, itu sangat berbahaya. Apabila kita temukan terdapat cedera leher dengan tanda misalkan ada tulang yang bergeser entah ke kanan ke kiri atau ada tonjolan yang tidak wajar, maka dilarang untuk menggunakan teknik yang tadi, sangat membahayakan dan itu bisa mematikan. Bisa terjadi pasien meninggal bukan karena kecelakaannya, namun karena kesalahan penolong itu sendiri. Nah, bagaimana kalau tadi terdapat cedera leher? Maka kita lakukan dengan teknik yang namanya jaw thrust manuver atau bahasa Indonesianya perasat rahang bawah. Ya, kita lihat, kita praktekkan caranya bagaimana. Yuk kita lihat, kita dekati. Pasien, ya, yang tergeletak, terus kemudian kita sebagai penolong memposisikan diri, ya, tiduran seperti ini, kemudian diperhatikan, ya. Nih, jari-jari si penolong, jari telunjuk di bawah dagu, kemudian ibu jari, ya, ini di atas dagu, kemudian ketiga jari lainnya ini menopang leher, ya. Terus kemudian jangan lupa kedua lengan si penolong menghimpit kepala si penderita agar tidak bergerak-gerak sehingga posisinya tetap menengadah ke atas. Langkah yang berikutnya, perhatikan kalau sudah seperti ini, ibu jari atau jempol membuka mulut si penderita, perhatikan. Nah, dibuka seperti ini. Pertahankan seperti ini. Inilah yang dikenal dengan teknik jaw thrust manuver atau JTM singkatannya. Kalau bahasa Indonesianya adalah perasat rahang bawah. Dilihat di sini, tulang leher tidak terangkat, jadi tetap lurus, sehingga mengantisipasi yang tadinya terjadi cedera pada leher akan tetap aman, tidak mematikan. Ya, kalau kita salah melakukan tindakan jaw thrust manuver ini, itu akan berbahaya, bisa membunuh si korban. Ya. Terus perhatikan, untuk penolong pertama yang melakukan JTM seperti ini wajib melakukan terus sampai kemudian tim yang lain, tim PP yang lain menyelesaikan penanganan, baik itu penanganan terhadap luka ataupun terhadap patah tulang.
Setelah melakukan langkah A, yaitu RW, tadi dengan teknik tekan dahi angkat dagu dan juga jaw thrust maneuver, kemudian lanjutkan. Setelah A, yaitu B, breathing support. Kita akan lakukan pemeriksaan jalan nafas. Kita cek apakah penderita masih bernafas atau tidak, menggunakan teknik LDR. Ya. LDR ini berbeda dengan istilah long distance relationship atau yang pacaran atau hubungan jarak jauh, berbeda. LDR yang dimaksud dengan di sini di PP adalah lihat, dengar, dan rasakan. Maksudnya apa? Nanti mata melihat dada si pasien ini kembang kempis atau tidak sebagai tanda ada nafas. Kemudian D, dengarkan dari telinga si penolong apakah ada nafas atau tidak. Kemudian R, rasakan ya. Di sini nanti di tepi pipi si penolong rasakan hembusan nafas apabila ada dari si penderita itu apakah kuat ataukah lemah, apakah cepat ataukah lambat. Nah, saya kasih contoh untuk gerakan breathing support yaitu dengan teknik LDR ya. Kita kesampingkan dulu adanya cedera leher. Kita gunakan teknik yang tekan dahi angkat dagu seperti ini tadi. Kemudian perhatikan, letakkan telinga di atas mulut dan hidung si penderita sekitar 4-5 cm. Ya, perhatikan seperti ini gerakannya. L, D, R. L, lihat dadanya kembang kempis atau tidak. Ya. D, dengarkan dari telinga kita. R, rasakan apakah ada nafas kuat, lemah, cepat ataukah lambat. Nah, itulah yang dikenal dengan teknik LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Setelah melakukan langkah B, breathing support dengan teknik LDR tadi, kita lanjutkan, yaitu C, A, B, C. Apa itu C? C adalah circulation. Pada tahap circulation ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ada beberapa titik nadi yang biasa kita lakukan. Tipsnya adalah lakukan pemeriksaan nadi di daerah atau organ yang tidak ada luka atau lukanya yang paling ringan. Yang pertama kita cek di karotis, ya, di pangkal dari rahang si penderita. Kita cek yang terdekat dengan penolong. Jangan mempersulit diri dengan yang di luar jangkauan penolong, tapi yang dekat dengan penolong. Cukup di sini. Tipsnya adalah dengan menggunakan dua jari, jari telunjuk maupun jari tengah. Jangan menggunakan ibu jari, karena apa? Di ibu jari juga ada denyut. Nanti rancu antara denyut nadi si penderita dan denyut nadi si penolong itu sendiri. Maka tipsnya adalah menggunakan dua jari ini. Kita cek yang karotis, ya. Terus yang di pergelangan tangan dicek juga, ya. Nih, yang sejajar dengan ibu jari di pergelangan tangan dicek, ya, untuk si penderita ini dicek. Ada denyut nadinya atau tidak. Kesampingan dulu jumlahnya, tapi yang penting dicek aja ada nadi atau tidak, lemah atau lambat, atau kuat atau cepat dicek. Ya. Terus kemudian cek bisa juga ngecek yang di lengan atas atau brachialis. Dan ada satu lagi di lipat paha atau femoralis. Itu yang pertama dicek adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ya. Nah, langkah yang kedua di tahap circulation atau C ini adalah melakukan penanganan apabila terjadi pendarahan yang cukup hebat. Kita perhatikan di sekitar tubuh atau organ tubuh si penderita. Contoh misalkan, kita lihat di organ tubuh yang tertutup oleh pakaian, entah itu di perut, di dada, atau di bagian tungkai, di kaki, dicek, adakah pendarahan atau tidak. Misalkan contoh, kita temukan di areal sekitar dada si penderita, ya, bajunya itu berlumuran darah. Nah, kita wajib waspada kalau di situ terjadi pendarahan. Nah, ini dilihat. Saat mengalami pendarahan seperti itu, maka kita tidak boleh, ya, ini dilarang keras untuk melepas pakaian si penderita. Ya, dengan cara normal itu tidak boleh, dilarang. Nah, terus bagaimana untuk melakukan itu? Kita lakukan, nah ini dengan alat yaitu berupa gunting. Pakaian kalau pendarahannya di bagian atas, maka pakaian si penderita kita lakukan namanya exposure, mengekspos daerah yang terpapar luka. Kita gunting, krek 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 sampai kemudian baju itu dibuka. Nah, kita lihat misalkan di daerah dada ini terdapat luka, lakukanlah pembalutan terhadap luka.
Kalau lukanya di perut, lakukan pembalutan di perut. Kalau misalkan di celana panjang, kemudian kita temukan celananya berlepotan darah, sama. Dari ujung kaki kita potong ya celananya, sehingga nanti kita ketemu daerah yang terpapar luka, kemudian dilakukanlah pembalutan terhadap luka tersebut. Nah itu langkah yang C, A, B, C sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, kita sebagai tim PP, ya ini kalau di perusahaan berarti tim HSE-nya atau safety man-nya harus bekerja sama. Ada yang jadi tim leader, ada yang sebagai penulis tadi kartu luka atau penderita, ada yang melakukan sebagai pelaku PP-nya. Jangan lupa, ada yang segera menghubungi ambulans, ya, menghubungi bantuan. Sehingga manakala kita sudah melakukan tindakan PP di lapangan, kemudian sudah selesai, nah kemudian ambulannya datang, langsung segera dimasukkan ke ambulan, kemudian direfer atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Itulah langkah-langkah untuk penilaian dini.